Baik, selamat malam semuanya. Kita ketemu lagi di sesi perkuliahan perencanaan dan pemeriksaan pajak. Ya. Di sesi kita kali ini kita akan membahas materi yang berbeda dari yang sebelumnya, ya, karena sesuai dengan namanya kan ada perencanaan dan pemeriksaan pajak. Nah, untuk sesi kali ini kita sudah masuk ke bagian pemeriksaan. Jadi untuk sesi perencanaan atau tax planning itu sudah selesai di pertemuan sebelumnya. Nah, sebelum kita masuk ke detail-detail dari pemeriksaan pajak atau yang lebih sering disebut sebagai tax audit, ya, maka di sini hari ini kita spesifik akan belajar dulu bagaimana sih dasarnya atau basic-basicnya terkait dengan pemeriksaan pajak itu sendiri. Oke. Nah, materi yang akan kita gunakan hari ini sebetulnya materinya bersumber dari undang-undang karena memang ketentuannya sudah ada dan tidak perlu melakukan banyak perbedaan atau perubahan terkait dengan prosedur yang ada. Pada dasarnya, baik pemeriksaan pajak maupun pemeriksaan laporan keuangan semuanya mengikuti aturan dan prosedur yang ada di dalam proses pemeriksaan dari kantor akuntan. Misalnya apakah itu terkait dengan pemerintahan ataupun dengan aktivitas bisnis kurang lebih sama. Nah, untuk lebih jauhnya sebelum kita masuk sebagai konten pemeriksaan pajak, ya, ada satu hal yang perlu kita perhatikan di sini, di mana konsep dari dasar-dasar pemeriksaan pajak merupakan bagian utama yang tersimpan di dalam undang-undang. Pemeriksaan ini diberikan dengan dua tujuan utama, gitu ya. Tujuannya apa? Nanti kita akan lihat, ya. Nah, satu quotes yang akan mengawali kita dalam proses perencanaan pemeriksaan pajak adalah ketika kita diperiksa atau dalam proses pemeriksaan pajak itu bukan mimpi buruk dari wajib pajak sendiri. Jadi biasanya kalau ada tax audit atau pemeriksaan pajak gitu kan perusahaan sudah mulai ketakutan atau orang pribadi juga sama ya. Ketika sudah menerima surat perintah untuk pemeriksaan atau menerima surat panggilan untuk pemeriksaan, biasanya wajib pajak menjadi ketakutan dengan sendirinya. Padahal pemeriksaan itu bukan sebuah mimpi buruk ya. Kenapa seperti itu? Karena ketentuannya dan aturan-aturannya itu sudah disediakan di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Ya. Jadi apapun yang menjadi prosedur di situ, di proses pemeriksaan itu sudah tertuang di sana. Nah, pemeriksaan itu apa sih gitu ya? Pemeriksaan itu sebetulnya sama seperti proses pekerjaan audit secara umum. Jadi dia adalah serangkaian kegiatan yang mulai dari pengolahan data, kemudian memeriksa keterangan-keterangan, bahkan pembuktian ya, yang secara objektif, artinya bukan menurut dari si pemeriksa, tetapi secara pembuktian dan juga profesional, ada kode etik yang terkait di sana berdasarkan suatu standar pemeriksaan yang digunakan untuk menguji kepatuhan atau tujuan lain. Jadi ada dua ya fungsinya. Apakah mau menguji kepatuhannya saja? Jadi tidak ada benar atau salah, tapi patuh atau tidak gitu ya. Plus ada tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan undang-undang perpajakan. Jadi ingat, di sini tidak sama seperti pemeriksaan audit yang menghasilkan opini wajar, tidak wajar, tidak ya. Di sini adalah melihat apakah si wajib pajak itu patuh atau tidak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya. Sesuai yang disebutkan tadi, tujuannya memang hanya ada dua. Yang pertama untuk menguji kepatuhan dan yang kedua untuk tujuan lain. Nah, tujuan lain seperti apa nanti kita akan bahas lebih detail. Yang pertama, kita akan melihat tujuan kepatuhan ya. Tujuan kepatuhan itu sebetulnya didapatkan dari yang namanya komponen-komponen tersebut ya. Misalnya ada pengembalian lebih bayar dari wajib pajak ya. Misalkan kalian harusnya beban pajaknya cuma 100 juta tapi kalian setornya 250 juta. Nah, kelebihan 150 juta itu misalnya mau ditarik lagi oleh perusahaan, maka perlu dilakukan pemeriksaan. Dan itu wajar ya, karena untuk memastikan apakah kelebihan tersebut sesuai tidak dengan jumlah yang seharusnya. Ya.
Makanya biasanya perusahaan kalau cuma kelebihan sedikit direlain ya, tapi kalau sampai ratusan juta biasanya mereka akan mengajukan pengembalian atau meminta dilakukan pemeriksaan. Kedua, jika ada wajib pajak yang melampaikan SPT lebih bayar atau melakukan SPT rugi fiskal. Nah, yang kita bahas minggu lalu, kita boleh mengajukan rugi fiskal. Artinya di situ ada proses perencanaan pajak yang terjadi. Akan tetapi, sebelum kita menerbitkan SPT yang rugi fiskal, itu harus diperiksa terlebih dahulu. Jadi itu tidak sesimpel seperti kemarin ya, ada rugi fiskal, kita mau klaim berapa, 100 juta, 200 juta, itu betul, tetapi sebelum melakukan itu perlu dilakukan pemeriksaan. Ya. Kemudian kita tidak menyampaikan SPT tepat waktu, nanti akan diberikan surat teguran pertama, kedua, dan seterusnya. Terus kemudian terjadi ekspansi bisnis, misalnya penggabungan usaha, pemekaran usaha, atau penutupan bisnis, baik dalam bentuk pembubaran maupun likuidasi. Dan yang terakhir, apakah wajib pajak menyampaikan SPT sesuai dengan kriteria yang diberikan oleh Ditjen Pajak atau tidak. Ya. Ini untuk tujuan yang pertama, yaitu menguji kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ya. Tujuan yang kedua kita dapatkan di sini adalah pemeriksaan untuk tujuan lain. Tujuan lain itu seperti apa? Bisa untuk pemberian atau pencabutan NPWP, ya, pengukuhan PKP, pengajuan keberatan, evaluasi norma, dan sebagainya. Ya. Saya mulai dari pemberian atau pencabutan NPWP. Kalau kita mau meminta NPWP baru, maka itu sudah wajib hukumnya akan diperiksa. Begitupun dengan pencabutan NPWP. Nah, sampai saat ini kalau kalian pelajari di Undang-Undang Pajak, ya, pencabutan NPWP hanya bisa dilakukan dengan dua kondisi. Yang pertama, wajib pajak sudah tidak berada di Indonesia, ya, atau dia menjadi warga negara asing dengan ketentuan lebih dari 183 hari di luar Indonesia dan seterusnya, gitu ya. Artinya dia tidak menjadi warga negara Indonesia lagi, bukan WNI. Itu boleh dicabut, ya. Dan proses pemeriksaannya akan dilihat apakah dia memiliki kewarganegaraan lain selain Indonesia. Syarat yang kedua NPWP dicabut adalah ketika kita meninggal dunia. Ya. Jadi pilihannya cuma dua, apakah Anda jadi WNA atau meninggal dunia. Gitu. Jadi tidak ada pilihan yang lain. Itu baru boleh mencabut NPWP. Kemudian yang kedua, pengukuhan PKP, pengusaha kena pajak. Artinya di sini kalian menjadi pengusaha baru ya dengan kriteria penghasilan tertentu untuk dikukuhkan dan dapat NPWP untuk bisnis ya, bukan NPWP orang pribadi. Itu akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Kemudian ketika wajib pajak mengajukan keberatan atas sanksi, atas tuntutan perpajakan atau pemberian tarif dan sebagainya, itu juga masuk ke pemeriksaan tujuan lain. Kemudian yang sering terjadi adalah salah perhitungan norma. Ya, ini sangat umum karena beberapa dari perhitungan pajak memang tarif dasar normanya itu 50%. Tapi untuk industri-industri tertentu ada yang nggak sampai 50. Contoh misalkan notaris, ya, aktuaris itu cuma 30%. Nah, kalau kita pakai 50%, otomatis itu salah. Gitu. Nah, apakah itu menguntungkan atau tidak bagi wajib pajak? Itu akan menjadi subjek pemeriksaan. Ya. Kemudian ada pencocokan data kembali antara data lama dengan data baru. Ya. Kemudian ada juga pemeriksaan dilakukan jika si wajib pajak berada di lokasi terpencil, 3T ya, tertinggal, terluar gitu ya, dan area-area yang paling jauh lah dari pusat pemerintahan. Kemudian ketika menentukan lokasi terutang PPN. Nah, dulu seperti itu, tapi sekarang kayaknya sudah tidak ya. Karena dengan IPPN yang penting adalah berapa jumlah pajaknya, jadi bukan lokasinya lagi. Kemudian ketika terjadi penagihan pajak atau kita memanfaatkan fasilitas, misalnya untuk proses produksi atau meminta kompensasi kerugian, dan yang terakhir permohonan tax treaty. Jika kita memiliki transaksi dengan pihak-pihak asing yang ada di luar negeri, ya, antar perusahaan, biasanya kita perlu melakukan perjanjian antar negara untuk perpajakannya atau dinamakan permohonan tax treaty. Nah, ini adalah tujuan pemeriksaan yang lain di luar dari kepatuhan. Oke.
Nah, jenis pemeriksaannya itu ada dua. Yang pertama adalah yang paling ringan, yaitu pemeriksaan kantor. Dan yang kedua yang lebih advance, yaitu pemeriksaan lapangan. Nah, dua-duanya pasti tidak enak ya, namanya diperiksa itu pasti nggak enak. Tetapi kantor dianggap lebih menguntungkan daripada lapangan. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan pemeriksaan kantor? Ya berada di pemeriksaan kantor pajak. Artinya kita yang datang ke kantor pajak. Ya. Otomatis ketentuannya adalah dilakukan di kantor DJP. Nah, itu pemeriksaan kantor. Di DJP wilayah juga boleh, intinya tidak dilakukan di tempat usaha kita atau tidak dilakukan di tempat netral. Ya. Kalau dilakukan pemeriksaan kantor, itu hanya digunakan untuk tujuan yang pertama, yaitu menguji kepatuhan. Ya. Jangka waktunya berapa lama? Bisa 3 bulan atau diperpanjang sampai 6 bulan jika membutuhkan data tambahan. Ya. Lalu kewajibannya apa untuk si wajib pajak ya? Karena pemeriksaan di kantor artinya wajib pajak yang harus datang, maka kewajibannya adalah yang satu pasti memenuhi panggilan. Harus datang ketika dipanggil. Yang kedua, karena tidak dilakukan di tempatnya si wajib pajak, maka dokumen harus dibawa. Sehingga pada saat pemeriksaan kantor, dokumen itu harus diperlihatkan atau dipinjamkan. Tidak diberikan ya, hanya dipinjamkan atau diperlihatkan saja. Setelah itu wajib pajak bawa pulang kembali. Nah, prosedur ini sama kok seperti prosedur audit. Jadi auditor tidak akan meminta kopi dokumen itu tidak, tapi hanya memperlihatkan dan meminjamkan. Gitu. Kemudian wajib pajak diharuskan bersifat kooperatif atau saling bekerja sama dengan pemeriksa pajak supaya proses yang ada atau jangka waktu yang diberikan itu relatif selesai sebelum tenggat waktunya. Kan kita punya jangka waktu sebenarnya maksimal 3 bulan. 3 bulan itu sudah paling ideal kalau pemeriksaan kantor. Nah, itu pun bisa diperpanjang sampai 6 bulan jika gitu kan wajib pajaknya nggak kooperatif, kadang dokumennya nggak dibawa atau sengaja mengulur-ulur waktu. Nah, itu berbahaya, nanti bisa diperpanjang sampai 6 bulan. Kalau lebih dari itu nanti bisa masuk ke pemeriksaan lapangan. Jadi orang kantor yang akan datang ke tempat usaha kita. Itu kan lebih nggak enak gitu ya. Jadi pemeriksaannya paling mudah atau paling ringan itu adalah pemeriksaan kantor. Ya. Kemudian pada saat pemeriksaan kantor, sama juga dengan proses audit lainnya, kita harus menyampaikan tanggapan secara tertulis. Ya. Sekalipun bisa dengan lisan, tapi tetap harus ada pengajuan tanggapan secara tertulis. Ya. Karena semua tercatat di berita acara pemeriksaan atau BAP. Dan itu yang akan dijadikan bukti, bukan apa yang kita ucapkan. Ya. Mungkin ada rekaman, mungkin ada CCTV, silahkan, tetapi harus ada yang tertulis ya, supaya mempercepat proses pemeriksaan. Kemudian jika ada hasil audit dari kantor akuntan publik ya, kita harus meminjamkan kertas kerja auditnya. Jadi bukan laporan auditnya ya, tapi kertas kerja pemeriksaan KKP-nya itu harus dipinjamkan ke pemeriksa pajak. Ini adalah kewajiban yang harus dipenuhi untuk pemeriksaan kantor. Sampai di sini sudah cukup jelas? Atau ada yang mau ditanyakan untuk pemeriksaan kantor sebelum saya pindah ke pemeriksaan lapangan? Ada dari mahasiswa? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan ke pemeriksaan lapangan. Nah, pemeriksaan lapangan ini punya jangka waktu yang lebih luas ya dibandingkan pemeriksaan kantor, dan namanya lapangan berarti bisa dilakukan di tempatnya si wajib pajak, tempat usahanya atau di tempat netral. Ini tergantung dari surat panggilannya nanti. Nah, jangka waktunya seperti apa? Ya, dalam kondisi normal maksimal 4 bulan atau bisa diperpanjang sampai 8 bulan. Intinya masih di bawah 1 tahun kalender. Tetapi jika kondisinya tidak normal gitu ya, tidak normal itu seperti apa? Misalnya ada indikasi transfer pricing. Jadi ada kayak skandal pajaknya atau ada rekayasa keuangan, itu bisa diperpanjang sampai maksimal 2 tahun. Nah, celakanya adalah pada saat pemeriksaan lapangan kita nggak bisa beroperasi. Semua stop dulu gitu. Kalau proses audit kan bisa sambil jalan ya. Kalau ini enggak, kan nanti akan mengganggu dari perhitungan
petugas pajak di lapangan. Nah, kalau ini tertunda cukup lama, maka sama aja perusahaan kita berhenti beroperasi gitu ya. Jadi ini biasanya dihindari oleh perusahaan. Ya. Kalau sampai ada pemeriksaan lapangan, maka kewajiban kita apa supaya mempercepat gitu ya. Yang pertama harus nunjukin dokumen. Karena dia sudah datang ke lapangan, ke kantor kita, maka dokumen harus kasih tunjuk. Kalaupun ada dokumen elektronik, maka kita harus kasih aksesnya ke mereka, ke petugas pemeriksa. Setelah itu, setelah mereka selesai, baru kita ganti lagi gitu passwordnya. Tetapi pada saat mereka datang memeriksa, segala akses dokumen elektronik harus diberikan. Ya. Kemudian sama seperti auditor biasa, kita diizinkan memeriksa ruangan, ya, lihat kondisi fisik pabrik, kantor dan sebagainya, gitu, gudang dan sebagainya. Ya. Kemudian sama seperti yang di kantor, setiap tanggapan harus disampaikan secara tertulis. Ya. Apapun keterangan lisan ataupun tertulis sebaiknya diberikan tertulis, ya, karena nanti akan masuk dalam berita acara pemeriksaan. Ya. Kemudian yang terakhir, kewajiban wajib pajak adalah dituntut untuk bersikap kooperatif atau bekerja sama dengan petugas pemeriksa lapangan. Ya. Ini biasanya dilakukan oleh kantor Direktorat Jenderal Pajak jika terjadi indikasi ini tadi, transfer pricing atau rekayasa keuangan. Selain daripada itu, biasanya tidak dilakukan pemeriksaan lapangan karena membutuhkan waktu yang cukup lama, kemudian sumber daya yang cukup besar, ya, banyak orang yang ditugaskan ke sana, dan nanti akan mengganggu rutinitas dari petugas pemeriksa pajak yang ada di Direktorat Jenderal Pajak itu sendiri. Oke, itu adalah perbedaan antara pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan. Sesuai yang saya sampaikan tadi, pemeriksaan kantor dianggap lebih ringan ya dibanding pemeriksaan lapangan karena tidak banyak tuntutan dan jangka waktunya memang lebih pendek. Ya. Oke. Nah, bagaimana jika ada pemeriksa pajak datang ke lapangan gitu ya atau memberikan surat panggilan, kemudian wajib pajak apakah harus selalu menerima? Ternyata tidak gitu ya. Wajib pajak boleh menolak untuk diperiksa. Ya. Kok boleh seperti itu, Pak? Apakah berarti tidak bersikap kooperatif? Tidak, ya. Itu ada dinyatakan di pasal 6 Undang-Undang KUP, ya. Jadi wajib pajak boleh menolak dengan dua syarat, ya. Yang pertama, menandatangani surat penolakan dan pemeriksaan. Jadi datanglah surat perintah gitu ya. Biasanya kan kalau misalkan contoh nih KPK gitu ya mau menggeledah, dia kan pasti datang pakai surat pemeriksaan gitu ya, atau datang pakai surat perintah. Nah, petugas pemeriksa pajak juga sama seperti itu. Ketika mereka datang, mereka bawa surat perintah, bawa surat untuk pemeriksaan gitu kan, kita boleh menandatangani penolakan. Di situ akan ada pilihan ya, apakah kita menerima atau menolak. Wajib pajak boleh menolak, yang penting surat tersebut ditandatangani dan opsi menolak itu di checklist gitu ya. Terus yang kedua, membuat berita acara penolakan. Jadi kenapa ditolak? Tulis, misalkan satu, kami sedang melakukan proses produksi skala besar. Jadi untuk saat ini belum bisa, gitu ya. Yang kedua, atau mungkin kami sedang mengalami kesulitan keuangan, jadi lagi fokus untuk mengembalikan profit dan sebagainya. Itu bisa ya. Yang penting tadi suratnya ditandatangan dan ada berita acara kenapa nggak mau diperiksa. Karena itu ada bukti. Jadi petugas pajak nanti akan pulang lagi gitu. Jadi nggak usah takut. Kalau mereka datang, apakah harus diperiksa? Tidak. Ya, wajib pajak boleh menolak dan itu ditulis di dalam pasal 6. Oke. Nah, ketika kita tidak menolak, ya itu kan tadi kan posisi menolak ya. Kalau wajib pajak tidak menolak, apa yang boleh dilakukan atau haknya wajib pajak seperti apa? Oke. Ketika mau diperiksa, pastikan nih kalau kita di posisi wajib pajak ya. Yang pertama adalah minta dulu surat perintah pemeriksaannya. Ada petugas pasti datang, Pak, kami mau periksa gitu ya. Terus kemudian ini surat perintahnya. Oke, saya minta dulu, saya baca dulu dengan detail. Jadi jangan langsung terima gitu ya. Baca dulu suratnya, minta dulu. Kalau nggak bawa surat, jangan terima, tolak langsung gitu. Ya. Sama loh kalau seperti kalian misalkan di lampu lalu lintas gitu ya, ada polisi datang mau melakukan pemeriksaan, minta juga suratnya gitu kan. Ada enggak memang pada saat itu dia lakukan operasi. Kalau enggak ya lewat aja gitu. Tapi kalau
nggak ada surat perintahnya, terus dia ngecek ini dan itu, nah biasanya dia cari-cari masalah aja gitu ya. Petugas pemeriksaan pajak juga sama ya. Kalau mau datang periksa, bawa dulu surat perintahnya. Oke. Setelah surat perintah ada, kemudian kalian baca detail dan disetujui, oke. Di dalam surat perintah itu ada keterangannya yang mereka menugaskan si A, si B, dan si C misalnya gitu ya. Minta dulu kartu pengenalnya. Oke, saya terima surat perintahnya. Sekarang saya mau lihat dulu tanda pengenalnya gitu kan. Sama nggak namanya dengan yang tertulis di surat. Jadi kita harus cocokin. Mereka pasti punya kartu kok, kartu pegawai pajak itu pasti ada. Pastiin dulu namanya sama, mukanya sama, fotonya sama gitu ya. Kalau perlu minta KTP-nya. Jadi semua di cross check. Ini yang datang orang yang ditunjuk di surat atau bukan, bawa kartu pengenal apa enggak. Kalau ada yang nggak cocok, tolak aja. Gitu. Jadi kita boleh nolak alasannya apa? Orangnya nggak bawa tanda pengenal, orangnya nggak bawa surat perintah, tolak aja misalnya gitu. Tapi kalau bawa surat perintah, namanya cocok, tanda pengenal sesuai, gitu kan, mukanya sama, ya orang itu juga, berarti kan dia nggak fiktif ya, real ya. Silahkan bawa dia masuk untuk diperiksa, gitu. Kemudian sebelum masuk memeriksa dokumen dan sebagainya, ajak duduk dulu, tanya dulu, minta penjelasan. Ini mau periksanya apa? Tujuannya apa? Jadi misalnya pemeriksa pajak datang kan, tanya dulu, ini bapak-bapak datang ke sini tujuannya apa? Yang mau diperiksa apa? Kan ada dua tuh, tujuan kepatuhan atau tujuan lain. Gitu. Minta penjelasan secara rinci dan detail. Kalau kalian merasa atau wajib pajak merasa tidak mendapat penjelasan rinci dan detail, tolak aja. Ya, sama seperti tadi. Jadi boleh ditolak dengan berbagai macam alasan yang menurut kita nggak make sense gitu ya. Ini semua ada kok, ada ketentuannya di undang-undang. Ya. Bawa surat, pengenalnya oke, minta penjelasan dulu. Ya. Kalau kalian nih, saya ambil contoh agak beda ya. Misalkan kalau kalian mau ke dokter dan mau dioperasi gitu ya, mau dioperasi. Kan kalian pasti tanya dulu kan sama dokternya. Dok, saya sakit apa sampai harus dioperasi? Apakah itu berbahaya atau tidak? Nah, sama dengan ini. Saya sedang diperiksa. Ini tujuannya apa? Perlu nggak, urgent nggak untuk saat ini gitu. Karena mungkin itu mungkin pemeriksaan kantor cukup, nggak harus pemeriksaan lapangan. Karena mereka datang kan gitu. Oke. Nah, setelah dapat penjelasan rinci dan kalian merasa mengerti, wajib pajak merasa oke, diterima dengan baik, maka kita berhak meminta rincian data yang jadi sumber masalah. Jadi misalnya kami datang nih Pak, mau periksa inventory persediaan. Karena menurut perpajakan hasilnya sekian, gitu kan. Menurut kantor Bapak hasilnya sekian. Nah, oke, minta dulu rinciannya. Dari mana dia bisa ngitung segitu, gitu kan? Supaya kalian bisa cocokin. Oke, kalau ada yang salah, baru dia boleh masuk. Gitu. Nah, saat ini itu banyak sekali kejadian seperti itu ya. Wajib pajak, saya nggak tahu mungkin orang tua kalian juga mungkin bisa dapat gitu kan. Banyak sekali wajib pajak dapat surat dari Ditjen Pajak ya, terkait dengan masalah data aset. Ya. Jadi misalkan menurut catatan DJP mereka tidak punya aset kendaraan gitu ya. Tetapi di dalam SPT-nya ada kendaraan. Jadi sepertinya wajib pajak itu beli tapi tidak lapor gitu ya atau tidak mencantumkan di SPT yang sebelumnya. Nah, ada perbedaan-perbedaan seperti itu yang akan di cross check oleh pemeriksa pajak. Oleh karena itu, kalau ada perbedaan hasil, baik itu aset, persediaan dan sebagainya, minta dulu rinciannya. Ya, supaya clear ya, menurut perusahaan bagaimana, menurut pemeriksa bagaimana. Nah, terus setelah 4 komponen tadi disesuaikan, kita dapat data bahwa oh ternyata yang ini beda, gitu kan? Maka akan dilakukan proses pemeriksaan. Nah, setelah pemeriksaan berakhir, ya biasanya kan ada hasil akhir pemeriksaan. Jadi hasil akhirnya setelah proses berlanjut, misalkan 4 bulan atau 8 bulan atau 6 bulan gitu ya, ada hasil akhir pemeriksaan. Nah, pada saat dibahas hasil akhir pemeriksaan tersebut, wajib pajak berhak hadir supaya mungkin kita membutuhkan tanggapan, mungkin membutuhkan sanggahan dan sebagainya, maka si WP harus hadir pada saat itu juga. Supaya jangan sampai kita diomongin oleh si pemeriksa pajak, tapi yang diomongin nggak ada di situ. Jadi kita nggak bisa menyanggah, nggak bisa menolak gitu. Oleh karena itu,
wajib hadir ya, supaya apapun yang disampaikan kita tahu, dan kalau nggak sesuai kita boleh mengajukan keberatan, boleh mengajukan banding dan seterusnya. Gitu. Nah, hasil dari pemeriksaan pajak itu apa, gitu kan? Kalau pemeriksaan audit, maka atau audit laporan keuangan, hasilnya adalah opini. Sedangkan kalau pemeriksaan pajak, dia bukan opini, melainkan 4 surat ini. Apakah setelah diperiksa, si wajib pajak didapati lebih bayar? Nah, kalau lebih bayar, dia dapat SKP LKB, ya. Surat ketahuan pajak lebih bayar. Nah, SKP KB gitu ya. Kemudian kalau misalnya kurang bayar gitu kan, SKP KB dia dapatnya, dapat kurang bayarnya. Kurang bayarnya berapa? Ada keterangannya. Ini lebih bayar sama kurang bayar. Yang tadi SKP LB, ini SKP KB. Kemudian kalau kita sudah bayar kurang sedikit, maka kita dapat SKP KBT, kurang bayar tambahan. Atau bahkan setelah diperiksa ternyata pajaknya 0, maka kita dapat surat keterangan pajak nihil SKPN. Nah, surat-surat ketetapan ini akan disampaikan kepada wajib pajak dan kemudian harus diselesaikan oleh wajib pajak, ya. Dengan cara apa? Ke bank devisa atau ke bank yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan pembayaran, misalnya kurang pajak, kurang bayar, atau kalau lebih bayar langsung ke datang bank tersebut untuk ngambil kelebihan bayarnya, dapat restitusi, ya. Atau mungkin dapat keterangan pajak nihil, berarti nanti ada penyesuaian SPT terbaru. Jadi dibikin penyesuaian satu untuk SPT tahunan yang sudah berjalan di laporan tahun sebelumnya. Oke. Nah, itu adalah beberapa hasil yang kita bisa dapatkan dari pemeriksaan pajak. Adakah pertanyaan atau hal yang ingin diklarifikasi dari mahasiswa terkait dengan materi mengenai dasar-dasar pemeriksaan pajak malam hari ini? Apakah materi yang saya jelaskan sudah bisa dipahami atau ada yang masih belum jelas? Oke, tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih malam ini sudah hadir di pertemuan kita di sesi kuliah malam hari ini. Nah, sebelum saya tutup, silakan tulis di chat box masing-masing kalau kalian hadir, nanti akan saya input ke dalam proses evaluasi perkuliahan atau kehadiran perkuliahan untuk sesi kita malam hari ini.